Bab 81. Lantas kamu tidak memberitahu Pak Junior, kalau dia itu seorang mantan narapidana? Mona terus bertanya. Tentu saja saya sudah memberitahunya, tapi tatapan Pak Junior saat itu sudah hampir membuatku mati terkejut. Kalau saya masih terus melanjutkan perkataanku, bisa-bisa saya juga langsung dicabut dari jabatan manajer ini. Saat Billy mengingat kembali tatapan Junior saat itu, dia masih merasa ketakutan. Lantas apakah dia benar-benar mengenal Pak Junior? Mona mengernyitkan keningnya. Kita lihat saja dulu situasinya, kalau dia benar-benar mengenal Pak Junior, maka kita benar-benar tidak boleh melawannya lagi, justru kita harus menjilat padanya. Billy menasihati Mona. Apa perlu kamu ajari? Mona memutar bola matanya, lalu berjalan pergi. Saat ini belasan orang yang ada di bagian pemasaran sudah mengetahui kalau Direktur Umum sudah memberikan pernyataan, dan merekrut seseorang yang pernah masuk penjara. Gosip semacam ini tentu akan beredar dengan sangat cepat di dalam perusahaan. Si Dev ini pasti punya hubungan dengan Pak Junior, kalau tidak mungkin dia direkrut. Kita akan bekerja dengan seseorang yang pernah masuk penjara, kenapa saya merasa menakutkan sekali? Kita harus berhati-hati padanya, kalau dia benar-benar punya hubungan dengan Pak Junior kecerobohan kita bisa membawa kita menuju kesialan nantinya. Semua karyawan di bagian pemasaran sedang mendiskusikan hal ini. Sedang apa kalian? Apa tidak punya kerjaan? Mona keluar dari ruangan, dan melihat semua orang sedang berkumpul dan berdiskusi, dia lalu berteriak dengan dingin. Meskipun Mona juga karyawan biasa di bagian pemasaran, tapi dia selalu mempermainkan otoritas, dan bagaimanapun Billy adalah manajer dari bagian pemasaran, tidak ada orang yang berani menyinggung Mona. Mendengar teriakan Mona mereka semua langsung bubar, hanya ada seorang wanita berambut pendek yang berjalan ke arah Mona. Wanita itu adalah Ivana, dia sangat dekat dengan Mona. Mona, apakah kamu sudah dengar kalau bagian pemasaran merekrut seorang mantan narapidana? Katanya Pak Junior yang merekrutnya loh, apa mungkin dia punya hubungan dengan Pak Junior? Ivana berbisik kepada Mona. Cih, bagaimana mungkin dia bisa punya hubungan dengan Pak Junior? Kalaupun dia ternyata punya hubungan dengan Pak Junior pasti juga hanya keberuntungan semata saja. Mona tidak percaya kalau Dev benar-benar punya hubungan dengan Pak Junior. Ivana tercengang, apa kamu mengenal Dev itu? Mona menyadari dia sendiri salah berbikra, dan segera menggelengkan kepalanya, saya tidak mungkin mengenal seorang narapidana, saya hanya merasa orang itu baru keluar dari penjara. Mana mungkin bisa mengenal Pak Junior, kalian jangan sembarangan menyebar rumor, nanti saya akan minta Pak Billy untuk tanyakan kepada Pak Junior langsung. Sekitar 1 jam lebih setelahnya, Dev sudah menyelesaikan prosedur masuk, mendapatkan kartu akses dan sampai pada departemen pemasaran. Saat Dev sampai di departemen pemasaran, mereka semua menatapnya seperti menatap seekor panda, membuat Dev sedikit heran. Dev, selamat bergabung dengan departemen pemasaran, kamu harus memanfaatkan kesempatan baik ini dengan benar ya. Billy berkata dengan tenang kepada Dev. Saat dia belum memastikan apakah Dev dan Junior mempunyai hubungan, Billy tidak berani melawan Dev. Dev menganggukkan kepalanya. Rico, kemari sebentar, Billy berteriak memanggil seorang pria muda yang memakai kacamata. Segera, pria itu berlari menghampiri Billy dan berkata, Pak Manajer memanggilku? Mulai saat ini Dev akan ikut denganmu, kalian berdua akan satu tim, kamu harus mengajari dan membimbingnya. Billy berkata kepada pria itu. Pria itu menatap Dev dan raut wajahnya terlihat berat. Kenapa, kamu tidak senang? Billy melotot padanya. Pria itu bergegas menggelengkan kepalanya, senang. Mendengar jawaban pria itu, Billy tersenyum, dan berkata pada Dev, kamu ikutlah dengannya, meja kerjamu ada di sebelahnya. Setelah Billy selesai berkata, dia pun kembali ke ruangannya. Sedangkan para rekan departemen pemasaran yang lainnya menatap Dev dengan remeh, bahkan Mona juga sedang tersenyum mencibir dan kembali ke tempat duduknya sendiri. Bab 82. Kakak, nama saya Rico Han, mohon bantuannya. Setelah kembali ke tempat duduk, Rico mengulurkan tangannya dengan gelisah dan berkata pada Dev. Dev bisa merasakan ketakutan Rico terhadap dirinya, dan membuat dirinya sedikit aneh. Nama saya Dev, mohon bantuanmu ke depannya. Dev mengulurkan tangannya dan tersenyum. Tidak, saya juga baru mulai bekerja beberapa hari yang lalu, kita sama-sama bekerja keras ya. Rico sibuk menjawab. Dev sudah menyadari sejak awal kalau Rico bukanlah karyawan lama. Kamu sepertinya sangat takut padaku. Dev bertanya dengan bingung pada Rico. Tidak takut kok, Rico menggelengkan kepalanya, tapi dia sama sekali tidak berani menatap Dev. Apa kamu mengetahui sesuatu? Dev bertanya, Rico pasti mengetahui sesuatu yang membuatnya begitu takut padanya. Rico ragu-ragu sejenak lalu menundukkan kepalanya dan berkata, kenapa kamu masuk penjara? Kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Dev yang mendengarnya langsung tertawa, ternyata Rico mengetahui kalau dirinya pernah masuk penjara, makanya begitu takut padanya. Dan setelah mengetahui alasan kenapa Rico takut kepadanya, Dev juga tidak merahasiakannya, dan menjelaskan peristiwa yang menimpanya kepada Rico. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua sudah menjadi sangat akrab, dan Rico juga tidak takut lagi pada Dev. Kak Dev, kamu juga difitnah, tapi karena kamu sudah bebas sekarang, kamu harus bekerja dengan baik, hanya saja.
Rico mulai terbata-bata. Hanya saja apa? Dev bertanya. Kak Dev, hanya saja kamu masuk ke dalam timku, takutnya di antara kita berdua staf pun tidak akan bisa lama bekerja di sini. Rico menghela nafasnya. Kenapa seperti itu? Dev terkejut. Rico membuka sebuah folder di komputernya dan berkata pada Dev, Kak Dev, ini adalah piutang yang harus ditagih kembali oleh tim sebelumnya. Marketing sebelumnya meninggalkan piutang ini sebelum dia mengundurkan diri, dan sekarang ini menjadi tanggung jawab kita dan kalau piutang ini tidak bisa ditagih dalam bulan ini, maka kita tidak akan bisa bekerja lagi. Dev melihat piutang-piutang yang tertera pada komputer dan mengernyitkan keningnya, ternyata sebanyak ini orang yang berhutang pada istriku. Kak Dev, kamu bilang apa? Rico tercengang. Oh, saya bilang ternyata ada sebanyak ini orang yang berhutang. Dev segera memperbaiki kalimatnya. Benar, bisnis apapun sangat sulit berjalan saat ini, saya sudah menganalisanya sejak awal, pelanggan-pelanggan yang berhutang ini adalah pelanggan yang sulit ditagih. Sepertinya kita berdua tidak akan ada yang bisa menagihnya. Rico kembali menarik nafas dalam-dalam. Dev akhirnya mengerti mengapa saat dirinya ditempatkan di tim Rico, semua orang diam-diam tersenyum. Tenang saja, kita akan segera mendapatkan kembali uang ini, tidak akan kurang 1 sen pun. Dev menepuk-nepuk pundak Rico untuk menyemangatinya. Perlu diketahui kalau perusahaan ini adalah milik Yuki, berhutang pada perusahaan artinya berhutang pada Yuki, yang artinya juga berhutang pada Dev. Dev tidak mungkin membiarkan orang lain berhutang uang padanya. Iya, ayo kita bekerja keras. Rico yang disemangati oleh Dev juga menganggukkan kepalanya. Dev mulai mengetahui tentang piutang-piutang perusahaan, dan bertekad untuk mendapatkan uang ini kembali tanpa kurang 1 sen pun. 1 hari berlalu dengan cepat, Dev merenggangkan pinggangnya dan bergumam, piutang-piutang ini terlalu besar, apa saja yang dikerjakan oleh manajer utama? Kak Dev, kamu jangan berbicara sembarangan ya, kalau sampai didengar orang lain, dan mereka melaporkanmu, maka akan jadi repot. Rico yang mendengar keluhan Dev tentang direktur terkejut dan langsung sibuk mengingatkannya. Separah itukah? Hanya seorang direktur, dia juga dipekerjakan kan, malah benar-benar menganggap ini adalah rumahnya sendiri, dan menganggap dirinya raja. Dev tidak menyangka kalau para karyawan begitu takut kepada Kak Junior. Perlu diketahui kalau Junior hanyalah seorang manajer yang dipekerjakan oleh keluarga Tanaka dengan uang mereka. Di perusahaan ini dia belum mencapai tahap di mana dia bisa menutup langit dengan satu tangannya. Hanya saja Yuki sangat jarang datang ke perusahaan, dia juga tidak pernah mengurusi masalah perusahaan, dan itu membuat hak Junior semakin lama semakin besar. Bab 83. Dev, ada peraturan di perusahaan kita, karyawan yang baru bekerja harus mentraktir semua orang, kamu punya rencana mau kumpul di mana? Sepulang kerja, Mona mencari Dev dan bertanya. Saat itu, semua orang yang ada di ruangan menatap Dev, mereka sudah bersiap untuk ditraktir oleh Dev, karena setiap ada karyawan baru mereka pasti akan diperas habis-habisan saat mentraktir. Ada peraturan seperti ini, apakah ini peraturan yang resmi dibuat oleh direktur? Dev mengernyitkan keningnya. Kak Dev, memang ada peraturan seperti ini, saat saya baru masuk saya juga mentraktir mereka semua, dan sudah menghabiskan hampir 10 juta, kalau tidak mentraktir takutnya di kemudian hari akan dipersulit. Rico berbisik kepada Dev dan mengingatkannya. Dev, karena kamu sudah masuk ke departemen pemasaran, maka harus menaati peraturan yang ada, peraturan ini saya buat saat saya menjadi manajer. Billy berjalan menghampiri dan berkata kepada Dev. Peraturan yang kamu buat. Dev mendengus, maaf, saya tidak punya uang. Kalau kalian ingin makan-makan bisa bayar sendiri, kalian juga bukan pengemis, kenapa harus saya yang mentraktir kalian makan? Setelah Dev selesai berkata, dia langsung berbalik pergi, mengabaikan raut wajah Billy yang sudah terlihat marah sejak tadi. Dev itu keterlaluan sekali, apa masalahnya? Sementang dia punya hubungan dengan Pak Junior, dia kira dia bisa seenaknya saja, bahkan dia tidak menganggap keberadaan Pak Billy. Ivana melangkah maju dan mewakili Billy bicara. Benar, meskipun dia mempunyai hubungan dengan Pak Junior, dia juga tidak boleh memperlakukan Pak Billy seperti ini, malah membandingkan kita dengan pengemis, siapa juga yang perlu ditraktir olehnya. Kelihatannya dia belum tahu kehebatan departemen pemasaran, besok kita beritahu. Sekelompok orang di departemen pemasaran mencaci maki. Rico yang bersembunyi di samping sama sekali tidak berani mengeluarkan suara. Dia merasa sangat tertekan, kelakuan Dev hari ini pasti akan membuat mereka membalas dendam pada saat itu, dia juga pasti akan terkena imbasnya karena mereka berdua satu tim. Hanya punya hubungan kecil saja sudah berlagak, saya sudah bertanya kepada Pak Junior, alasan Pak Junior mempertahankannya adalah untuk mempermalukannya. Mata Billy berkilat dingin. Dia sudah bertanya kepada Junior, dan Junior juga berpesan kepadanya agar mempermalukan Dev saat di perusahaan. Billy tidak tahu alasan Junior memintanya melakukan hal ini, tapi dia tidak berani tidak mematuhi direktur. Karena Dev tidak mentraktir mereka, maka orang-orang yang ada di departemen pemasaran juga hendak pulang, dan saat Billy berpamitan pada Mona yang juga sudah mau pulang, tiba-tiba ponsel Mona berdering. Yang menelpon adalah ibunya Mona, Anita, dan saat melihat panggilan dari ibunya, Mona bergegas mengangkat.
Mona, ibu akan memberitahumu sebuah kabar baik yang sangat luar biasa. Perusahaan dekorasi Surya Mentari sudah melunasi semua hutangnya pada kita. Sekarang perusahaan kita akan bertahan. Anita terdengar sangat bersemangat dan bahagia. Benarkah? Mona juga menjadi bersemangat. Kenapa perusahaan dekorasi Surya Mentari tiba-tiba membayar hutang mereka kepada kita? Bukankah kita selalu meminta pembayaran padanya dan selalu diabaikan? Ayahmu sudah memeriksanya. Katanya ada perintah dari Tuan Yansen yang membuat perusahaan dekorasi Surya Mentari terkejut setengah mati dan langsung melunasi hutangnya kepada kita. Anita menjelaskan. Tuan Yansen Herlambang, Mona tercengang, tapi keluarga kita tidak punya hubungan dengan dia. Bahkan kita tidak mengenalnya. Kenapa Tuan Yansen bersedia membantu kita? Ibu juga bertanya-tanya. Saya ingat sepertinya kamu pernah bilang kalau Billy pernah meminta koneksinya untuk membantu kita memikirkan cara. Apa mungkin Billy kenal dengan Tuan Yansen? Atau temannya Billy yang mengenalnya, makanya saya menelponmu. Kalau benar Billy yang membantu maka kamu ajaklah dia untuk makan bersama kita malam ini. Anita berkata. Saya akan tanyakan kepadanya. Tutup dulu ya, Bu. Mona memutuskan sambungan teleponnya. Ada apa? Kelihatannya kamu sangat senang. Billy melihat wajah Mona yang berseri-seri dan bertanya dengan penasaran. Bab 84. Billy, apa kamu meminta tolong kepada Tuan Yansen mengenai masalah hutang keluarga kami? Perusahaan dekorasi Surya Mentari tiba-tiba membayar seluruh hutangnya kepada kami. Sekarang perusahaan kami sudah selamat, dan ayahku mengatakan kalau itu adalah perintah dari Tuan Yansen. Mona bertanya dengan penasaran kepada Billy. Dia sangat berharap kalau hal ini adalah perbuatan Billy. Dengan begitu kedua orang tuanya tidak akan menentang hubungan mereka berdua lagi, dan kesan Billy di hadapan kedua orang tuanya akan menjadi sangat baik. Orang yang bisa mengenal Yansen Herlambang pasti sangat terhormat. Tuan Yansen, Billy tercengang, dia memutar bola matanya dengan bingung tapi dengan segera dia merespon, oh, saya pernah memberitahukannya kepada Tuan Yansen, tidak disangka cara menyelesaikan masalahnya Tuan Yansen sangat efisien, karena mereka sudah membayar kepada kalian, saya pun sudah lega. Billy, tidak disangka kamu benar-benar mengenal Tuan Yansen, kamu hebat sekali. Mona melemparkan dirinya ke arah Billy dan mencium Billy, ibuku tadi berpesan untuk menyuruhmu ikut makan malam bersama, saya ingin lihat apakah ayahku masih akan memandang rendah kamu. Mona merangkul Billy dengan senang dan berjalan bersama menuju parkiran mobil. Di sisi lainnya, Dev yang sudah sampai di rumah langsung ditanyai dengan panik oleh Celine. Dev, bagaimana wawancaranya? Apa jabatan yang diberikan kepadamu? Bu, wawancaranya sangat sukses. Saya menjabat sebagai staf pemasaran, pekerjaannya lumayan. Dev tersenyum santai. Wah, kalau begitu baguslah. Kamu bisa langsung menjadi seorang staf pemasaran benar-benar berkat Mona. Nanti kalau ada waktu kita harus berterima kasih kepada dia. Kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Ibu pun sudah lega. Wajah Celine menunjukkan senyuman yang sangat puas. Melihat wajah ibunya yang begitu bahagia, Dev juga tidak berkata apa-apa. Dev, mandilah dulu, lalu ganti pakaianmu dan bersiap untuk makan di luar. Paman Denny menelpon dan menyuruh kita untuk makan bersama. Edward yang berjalan masuk dengan ponsel di tangannya berkata kepada Dev. Edward, kenapa Denny mentraktir kita untuk makan? Sesuai logika, seharusnya kita yang mentraktir mereka karena sudah membantu Dev mendapatkan pekerjaan. Celine bertanya dengan bingung. Sepertinya permasalahan piutang perusahaannya Denny sudah dilunasi seluruhnya, dan perusahaannya sudah terselamatkan. Edward berkata, syukurlah kalau begitu, orang baik pasti akan mendapatkan balasan baik. Celine yang mendengarnya juga ikut merasakan kebahagiaan Denny. Setelah Dev mendengarnya, dia hanya tersenyum lalu masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya. Awalnya dia berencana menelpon Yansen untuk bertanya, tapi tidak disangka bocah itu sangat efisien, sepertinya mengenai masalah piutang PT Damai Kimia, juga memerlukan bantuan Yansen untuk menagihnya, itu adalah uang Dev sendiri. Hotel Sawasde, Denny sangat bahagia, dia secara khusus memesan satu meja, dia sudah sangat lama tidak datang ke sini untuk makan, karena harga makanan di sini sangat mahal, ditambah lagi masalah piutang perusahaannya, membuat dia tidak selera makan di luar. Hotel Sawasde memang mewah, saya sepertinya baru pertama kali makan di sini. Mona memandang hotel mewah yang ada di depannya, dia sangat bersemangat dan hampir melompat kesenangan. Ini adalah bisnis milik keluarga Tanaka, bisa dibilang kita ini satu bos, kalau makan di sini dan menunjukkan kartu identitas kantor, saya bisa mendapatkan potongan diskon 20%. Billy berkata dengan sedikit bangga. Benar, kita makan di sini juga termasuk menambah omset pendapatan bos. Mona menggandeng tangan Billy dan berjalan masuk. Sesampainya di ruang VIP, mereka berdua masuk ke dalam, pada saat itu Denny dan Anita sudah sampai. Halo, Paman dan Bibi. Saat melihat Denny dan Anita, Billy langsung menyapa dengan sungkan. Iya, Anita segera bangkit berdiri, Billy, ayo cepat duduk, kita semua sudah seperti keluarga, untuk apa sesungkan itu? Bab 85. Pada saat itu Denny juga tersenyum, Billy, kemari, duduk di sebelahku. Nanti kita berdua harus minum dan bersulang, masalah perusahaanku benar-benar terbantu berkatmu. Sikap Denny terhadap Billy langsung berubah 180 derajat, hal ini membuat Billy langsung menggebu-gebu. Paman, hanya masalah kecil, jangan sungkan padaku, saya juga hanya memberitahunya saja, lagi pula kita ini kan sekeluarga.
Billy berkata sambil duduk di sebelah Denny. Meskipun bukan Billy yang melakukan hal itu, tapi karena mereka semua beranggapan bahwa dia yang melakukannya, maka dia pun mengikuti arus saja. Kebetulan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk unjuk diri. Billy, saya benar-benar tidak tahu kamu mengenal Tuan Yansen. Apa kamu tahu saat direktur perusahaan dekorasi Surya Mentari datang mengantar uang kepadaku, dia terlihat seperti seekor peliharaan, dan hampir bersujud padaku. Perasaan ini menyenangkan sekali. Saat Denny teringat adegan itu, dirinya menjadi bersemangat. Dia sudah lama berbisnis dan selalu dianggap bagaikan peliharaan oleh orang lain, dan tidak pernah sekalipun dia menjadi majikan. Perasaan ini sepertinya tidak akan dia lupakan seumur hidup. Paman, di kemudian hari kalau perusahaan perlu bantuan, silakan beritahu saja saya. Jangan lihat saya hanyalah seorang manajer departemen di kota Surau ini, tidak ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Billy dengan beraninya membual, seolah tidak takut terekspos, karena orang-orang yang ada di sini tidak ada yang mengenal Yansen, bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Siapa yang bisa mengeksposnya? Baik, perusahaan paman kedepannya akan bergantung padamu ya. Saya hanya punya seorang putri, nantinya semua ini juga akan menjadi milik Mona dan kamu. Denny saat ini sudah mulai mengakui Billy. Paman, tenanglah, saya pasti akan bersikap baik pada Mona. Billy menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dalam hatinya sudah sangat bersemangat. Sudahlah, saya sudah lapar. Kalau kalian melanjutkan obrolan kalian, saya akan mati kelaparan. Ayo cepat makan. Mona menyela percakapan di antara kedua orang itu dan berkata dengan cemberut. Tunggu sebentar ya, tadi saya menelpon dan berpesan kepada Paman Edward dan sekeluarga untuk datang kemari, sepertinya mereka akan segera sampai. Denny menahan Mona. Ini kan perayaan kita sekeluarga, untuk apa memanggil mereka? Menyebalkan. Mona yang mendengar kalau Dev dan keluarganya akan ikut bergabung langsung memasang raut wajah masam. Anak ini benar-benar, bagaimanapun Paman Edward pernah menyelamatkan nyawa ayahmu ini. Denny memelototi Mona dan melanjutkan perkataannya, bagaimana dengan wawancara Dev hari ini? Paman, wawancara Dev sukses, saya manajer departemen ini juga bisa menyelesaikan urusan kecil seperti ini kok. Billy langsung menyiratkan kalau wawancara Dev sukses itu merupakan berkat dirinya. Billy, benar-benar merepotkanmu ya? Denny menatap Billy dengan tatapan bersyukur. Pada saat itu, pintu ruangan VIP terbuka, Dev dan sekeluarga masuk ke dalam. Maaf, kami terlambat. Edward yang melihat Denny dan yang lainnya sudah terlebih dulu sampai langsung meminta maaf. Kapten, tidak apa-apa, kami juga baru sampai, ayo duduk. Denny sibuk menyambut dan mempersilahkan Edward sekeluarga untuk duduk. Dan saat Dev melihat Billy juga ada di sana, dia merasa sedikit terkejut tapi dia tidak mengatakan apapun. Billy malah menatap Dev dengan tatapan main-main, dan tersenyum sinis. Dev, kita bertemu lagi. Tadi memintamu mentraktir kami, kamu malah kabur. Apa kamu tahu perbuatanmu itu membuat saya dan Mona sangat serba salah? Setelah Billy selesai berkata, Edward langsung menatap bingung ke arah Dev. Celine langsung buka mulut dan bertanya, Dev, ada apa sebenarnya? Denny juga menatap ke arah Billy dengan tatapan bertanya-tanya. Dev ini sudah sukses wawancara dan bergabung dengan departemen kami. Di departemen kami ada aturan kalau karyawan baru itu harus inentraktir rekan-rekan untuk makan, tapi dia malah mengatakan dia tidak punya uang dan kabur, membuat saya dan Billy malu sekali. Mona berkata sambil menatap Dev dengan jengkel. Bab 86. Dev, apakah benar seperti itu? Edward yang mendengarnya langsung bertanya dengan dingin. Ayah, saya. Diam kamu. Edward langsung menyela Dev dan berteriak dengan marah padanya, keluarga kita memang miskin, tapi tidak semiskin itu sampai tidak bisa mentraktir orang lain, orang sudah membantumu, kamu tentu harus menuruti peraturan yang mereka buat, apakah kamu tidak paham etiket? Bagaimana kamu akan bekerja di perusahaan ke depannya? Edward berteriak marah hingga membuat Dev tidak bisa mengatakan apapun. Kapten, Dev juga demi menghemat uang, bukan masalah besar kok, hanya masalah traktiran, anggap saja makan malam ini sebagai acara syukuran untuk merayakan kesuksesan wawancaranya Dev. Denny sibuk mencairkan suasana, tidak boleh sampai membuat Edward dan Dev bertengkar. Paman, sebenarnya saya dan Mona juga tidak memerlukan traktiran Dev, hanya saja kami melakukannya agar dia dan rekan-rekan lain bisa saling mengenal satu sama lain untuk mempermudah dia dalam bekerja di masa depan. Perkataan Billy membuat Dev terlihat lebih pelit lagi. Benar, semua ini salah Dev, saya akan menyuruhnya untuk menebus kesalahannya kepada kalian besok, peraturan perusahaan tidak boleh dirusak olehnya begitu saja. Edward berkata pada Billy dengan tatapan bersalah. Saya rasa tidak perlu menunggu sampai besok. Nanti setelah selesai makan saya akan menghubungi beberapa rekan kerja dan mengumpulkan mereka untuk pergi karaoke. Biar Dev yang membayar, saya juga akan menjelaskan kepada para rekan-rekan. Kata Billy, boleh juga. Edward sibuk menganggukkan kepalanya. Billy, kondisi finansial Paman Edward juga tidak terlalu baik. Kamu harus lebih memperhatikannya nanti. Jangan sampai menghabiskan terlalu banyak. Denny berpesan kepada Billy. Paman, tenang saja. Tidak sampai 200-300 ribu saja. Billy berkata sambil tersenyum, Denny, ini pasangannya Mona ya? Benar-benar orang berbakat, dia melakukan segala sesuatu dengan sangat baik.
Edward mengikuti Denny sambil memuji Billy. Tentu saja, piutang perusahaanku bisa ditagih kembali juga semuanya berkat dia. Billy dan Tuan Yansen yang terkenal di kota surau saling kenal. Hanya satu kalimat dari Tuan Yansen langsung mengembalikan semua uangku. Denny terlihat sangat senang. Saat ini dia merasa sangat puas dengan calon menantunya. Dev yang mendengarnya langsung kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa masalah piutang perusahaan Denny malah menjadi kontribusi Billy dan membuatnya diapresiasi. Yansen, Edward tercengang, ketua mafia terkuat di kota surau. Orang seperti itu sebaiknya tidak usah kenal. Jangan melihat dia begitu bergengsi saat ini, cepat atau lambat bisa sial. Edward dulunya merupakan seorang pegawai sipil, jadi dia memandang remeh para preman. Paman Edward, kamu sudah salah persepsi. Dapat mengenal Tuan Yansen di kota surau merupakan sebuah kehormatan. Kenapa paman malah berkata seperti itu? Yang seperti putramu itu takutnya seumur hidup ini juga tidak akan bisa mengenal Tuan Yansen. Lain kali kurangi perkataanmu yang tidak sopan itu. Jangan sampai perkataanmu mendatangkan masalah. Billy sangat marah mendengar perkataan Edward, dan langsung membalas ucapannya dengan dingin. Edward yang mendengarnya langsung menutup rapat mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Kapten, keadaan sekarang sudah berbeda dengan masa lampau, kita juga harus membuka pikiran untuk beberapa hal seperti ini. Denny berkata dengan tenang. Edward tidak mengatakan apapun lagi, hanya saja dalam hatinya, dia memandang rendah orang-orang seperti Yansen. Ini juga alasan kenapa Dev tidak mau memberitahu kedua orang tuanya kalau dirinya mengenal Yansen. Kalau mereka sampai tahu, bisa-bisa mereka tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi. Saat duduk di meja bar, Billy terus minum dengan sikap angkuhnya, dan sedang menikmati rasanya dipuji oleh orang. Hanya saja, sejak tadi Dev tidak minum, dia juga tidak bersulang dengan Billy dan membuat Billy sedikit merasa tidak senang. Dev, seorang pria masa tidak minum? Billy bertanya kepada Dev dengan nada sarkastis. Dev tersenyum, saya bukannya tidak bisa minum, hanya saja bagi saya minum teh dan minum alkohol tidak ada bedanya, lebih baik minum teh masih bisa menghemat uang. Bab 87. Billy tercengang lalu tertawa terbahak-bahak. Maksudmu tadi, artinya kamu sangat toleran pada alkohol? Sejauh ini tidak pernah mabuk, Dev berkata dengan santai. Saat itu, Billy seketika menjadi tertarik, kalau begitu, mari kita bertanding. Saya juga tidak pernah menemukan orang yang bisa menyaingi saya saat minum, hari ini ayo bersenang-senang. Sambil berkata, Billy memanggil pelayan untuk mengantarkan satu dus arak lagi. Dev, sejak kapan kamu bisa minum arak? Jangan berbicara sembarangan, di sini juga tidak ada orang luar, untuk apa kamu membual? Selin mengernyitkan keningnya. Ibu, tenang saja, saya tahu batasan saya. Dev menenangkan ibunya. Edward juga ingin berbicara, tapi dihentikan oleh Denny, Kapten. Tidak ada salahnya kalau anak muda lebih bersemangat, apa kamu lupa kita juga sering tanding minum saat di kemiliteran dulu, biarkan saja anak muda bersenang-senang. Edward yang mendengarnya juga tidak bisa mengatakan apapun lagi, dia hanya menatap Dev dengan pasrah. Billy, tingkat toleranmu tinggi, mengalahlah sedikit pada Dev, jangan terlalu banyak minum, yang penting senang saja. Denny tahu kalau Billy kuat minum, pernah sekali Billy menghabiskan hampir 1 lusin arak dan masih bisa memanggil taksi sendiri. Paman tenang saja, saya akan minum 2 gelas, biar dia minum 1 gelas saja juga boleh. Billy berkata sambil membuka botol arak dan menuangkannya ke dalam cangkir. Cangkir ini terlalu kecil, ambilkan mangkok saja. Dev berkata kepada pelayan. Billy tercengang dan menatap Dev dengan kaget. Kenapa? Apakah mangkok terlalu besar dan kamu tidak sanggup menghabiskannya? Dev bertanya dan tersenyum. Mana mungkin, minum langsung dari botolnya pun biasa saja bagi saya. Billy mengendus. Dia merasa kalau Dev sengaja berpura-pura menakuti dirinya, semakin Dev bersikap seperti ini, semakin membuktikan kalau dia tidak bin minum. Segera, mangkok besar diantarkan pada mereka, mangkok itu bisa diisi dengan 1 botol penuh. Ayo katakan, mau minum seperti apa? Billy menatap Dev dengan tatapan menantang. Saya orangnya tidak suka repot, bersulang. Setelah berkata, Dev langsung meneguk abis arak yang ada di dalam mangkoknya. Semua orang yang melihatnya langsung kaget. Edward mengernyitkan keningnya dan dia menatap Dev dengan tatapan kasihan. Dev, apa kamu sedang minum arak? Ini sama saja dengan bunuh diri. Jangan memaksakan diri. Ayah, saya tidak apa-apa, Dev berkata pada Edward sambil tersenyum lalu membalikkan mangkok itu, dan berkata, Papa Billy, giliranmu. Billy mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka kalau Dev akan langsung meneguk abis arak itu, meskipun tingkat toleransinya tapi cara minumnya itu bisa merusak tubuh. Kalau tidak bisa minum, jangan minum, hal seperti ini untuk apa dipertandingkan. Edward melihat Billy yang sedikit kesulitan membuka mulutnya dan memberi langkah kepada Billy. Tidak minum juga tidak apa-apa, itu membuktikan kalau kamu adalah seorang pengecut. Dev menatap Billy dengan tatapan menantang. Pengecut, Billy yang mendengarnya seketika menjadi marah, saya tidak pernah takut untuk minum. Setelah berkata, Billy memejamkan matanya dan meneguk semangkok arak itu. Setelah minum, wajah Billy langsung menjadi merah. Dev mengambil arak dan kembali menuangkannya dalam kedua mangkok. Dev, sudahlah. Edward yang melihatnya langsung berdiri dan berteriak pada Dev. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap Billy dengan tatapan provokatif.
Kamu tidak perlu ikut campur, ini urusan kami, ayo minum lagi. Pada saat itu Billy hanya bisa merasakan api kemarahan dan berteriak keras pada Edward. Dave menyipitkan matanya, dan mengangkat mangkok araknya lalu kembali meneguknya sampai habis. Saat arak ini masuk ke perut Dave, itu menjadi tidak ada bedanya dengan air biasa. Kekuatan spiritualnya Dave menyerap seluruh arak itu. Melihat Dave kembali meneguk habis satu mangkok arak, semua orang kaget bukan main. Mona menarik Billy dan berkata, kalau tidak bisa minum, jangan minum lagi, kamu jauh lebih hebat darinya, tidak usah membandingkan diri dengannya. Bab 88. Benar, Billy, tidak usah minum lagi, nyawa lebih berharga, jangan bertaruh nyawa lagi dengannya. Saat ini Anita juga berdiri dan membujuk Billy. Mereka takut kalau Billy kembali menghabiskan satu mangkok arak itu akan membuat keselamatannya terancam, hal itu bisa menjadi merepotkan. Saat itu kedua mata Billy mulai memerah, dia menatap dan dengan kepalanya yang mulai berputar, dan saat melihat tatapan mata Dave yang memprovokasinya, dia menggerakkan gigi dan mengangkat mangkok arak itu lalu meneguknya. Setelah meminum 2 mangkok arak, wajah Billy yang merah menjadi pucat, wajahnya terlihat mengerikan. Setelah melihat Billy yang menjadi seperti itu, Dave merasa puas dan kembali duduk. Kalau diteruskan lagi Billy pasti akan mati, dan kedua orang tuanya pun pasti tidak akan membiarkannya minum lagi. Kenapa kamu duduk? Kalau hebat ayo minum, minum lagi. Billy yang melihat Dave kembali duduk langsung berteriak padanya. Tapi baru selesai berkata, tiba-tiba tekanan darahnya naik dan dia langsung memuntahkan dan menyemburkannya pada tubuh Anita. Ah! Anita terkejut dan berteriak, dia melihat kotoran yang ada di tubuhnya, dan membuatnya hampir muntah juga. Denny yang melihatnya pun mengernyitkan keningnya, raut wajahnya terlihat sangat jelek. Edward menatap Dave lalu bergegas berdiri dan berkata, Denny, kalian cepat antar Billy pulang, kami juga akan segera pulang, kedua anak ini benar-benar, entah apa yang mereka tandingkan. Denny hanya bisa menangguk, masalah sudah seperti ini, mereka juga tidak bisa duduk dan mengobrol lagi. Tapi pada saat Edward hendak membawa Dave pulang, Billy malah menghalangi. Tidak boleh pergi, tatapan mata Billy kabur. Tadi sudah bilang mau karaoke, kenapa malah pergi? Apa takut menghabiskan uang? Billy, kamu sudah terlalu banyak minum, ganti hari saja. Denny membujuk Billy. Tidak boleh, harus pergi hari ini, saya sudah membuat reservasi dan memberitahukan di grup chat, kalau tidak saya akan kehilangan muka. Billy menggeleng dia harus membuat Dave membayar biaya karaoke. Pada saat ini Denny menatap Edward dengan serba salah. Ayah, kalian pulang saja dulu, saya akan pergi mentraktir mereka karaoke. Dave berkata pada Edward. Edward juga tidak bisa mengatakan apa-apa, dia hanya berpesan kepada Dave, jangan terlalu malam, dan jangan minum lagi. Edward berkata sambil mengeluarkan setumpuk uang dari kantongnya, ada uang receh, ada juga uang besar, totalnya lebih dari 300.000. Kamu bawalah uang ini, saya tahu karaoke juga tidak murah. Edward menaruh tumpukan uang itu di tangan Dave. Dave awalnya ingin menolak, tapi dia tahu berdasarkan sifat ayahnya, dia tidak akan bisa menolaknya, maka dia hanya bisa menerima uang itu. Pada saat itu Denny juga mengeluarkan dompet dan mengeluarkan 1 juta dan memberikannya kepada Dave. Dave, ini ambillah untuk berjaga-jaga, mana tahu nanti tidak cukup. Ayah, biasanya kamu tidak pernah seroyal ini saat memberiku uang. Mona berkata sambil menyambar uang dari tangan Denny. Anak ini, cepat berikan uangnya kepada Dave. Denny berkata pada Mona, tidak ada bedanya kan kalau saya yang pegang, nanti kalau uangnya kurang saya bisa menambahnya. Mona langsung memasukkan uang itu ke dalam kantongnya. Paman Denny, uang saya sudah cukup, kalau tidak cukup saya akan meminta Mona untuk membayar kekurangannya. Dave berkata pada Denny sambil tersenyum. Denny menghela nafas dengan tidak berdaya. Mereka berjalan keluar dari ruangan VIP, dan saat Denny bersiap membayar, Billy mengikutinya dengan terhuyung-huyung, saya punya kartu identitas kantor, bisa mendapatkan diskon 20%. Billy mengeluarkan kartu identitasnya dan melemparkannya ke meja kasir, tapi pelayan kasir bahkan tidak meliriknya sama sekali. Tuan, tagihan kalian sudah digratiskan oleh pihak hotel, kalian tidak perlu membayar. Pelayan kasir berkata kepada Denny dengan sopan. Bab 89. Denny langsung tercengang, dia tidak mengerti kenapa tagihan makannya digratiskan. Billy yang di samping langsung tersenyum saat mendengarnya, haha, tidak disangka kartu identitas kantorku begitu berguna, baru dikeluarkan saja sudah bisa menggratiskan tagihan, keluarga Tanaka benar-benar sangat memperhatikan karyawan. Denny yang mendengarnya juga mengangguk, dia juga mengira kartu identitas kantor milik Billy berguna, bagaimanapun Billy juga bekerja untuk keluarga Tanaka. Hanya saja pelayan kasir itu menatap Billy dengan tatapan menghina dan tidak mengatakan apapun. Alasan tagihan itu digratiskan adalah karena Dave, beberapa karyawan Hotel Sawasde sudah samar-samar mengetahui hubungan Dave dan Yuki. Melihat Dave datang makan di sini, maka tagihannya langsung digratiskan. Siapa yang berani menginginkan uang calon menantu keluarga Tanaka? Mereka berjalan keluar dari hotel, Denny dan Edward saling berpamitan. Sudah, jangan banyak bicara lagi, tubuh ini sudah sangat bau, semua ini salah Dave. Siapa yang minum arak seperti itu? Membuat Billy terbebani saja. Anita cemberut dan menatap Dave dengan tatapan jengkel.
Dev tidak mengatakan apapun, Edward meminta maaf kepada Anita dengan raut wajah bersalah, dan membawa Celine pulang. Danny dan Anita juga pulang, saat ini hanya tersisa Dev, Billy dan Mona bertiga. Dev, tubuhmu bau alkohol, kamu naik taksi saja, jangan sampai kamu mengotori mobilku. Mona berkata sambil menatap Dev dengan dingin. Dev membuat Billy minum sampai seperti ini sudah membuat Mona sangat marah. Dev, kita ke Surau Royal Cafe, kamu jangan kabur di tengah jalan ya. Billy berkata sambil terhuyung-huyung, dan ditarik masuk ke mobil oleh Mona, dan bayangannya sudah tidak terlihat lagi. Melihat mobil yang melaju kencang, tatapan mata Dev mulai memancarkan aura dingin. Billy ini terus mencari perkara dengannya, Dev harus memberinya pelajaran. Dan juga si Mona, kalau bukan karena hubungannya dengan Danny, Dev pasti tidak akan membiarkannya. Dia mengulurkan tangan untuk memanggil taksi, Dev ingin bergegas ke Surau Royal Cafe, tapi ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata telepon dari Yvonne, Dev bergegas mengangkatnya. Kak Dev, kalian sekeluarga kemana? Ibuku sudah membuatkan pangsit, dan memintaku mengantarkannya kepada kalian, tapi kalian tidak di rumah. Yvonne bertanya padanya. Kami keluar untuk makan malam. Dev menjelaskan. Oh, apa kalian sudah selesai makan sekarang? Saya merasa bosan di rumah, jadi keluar untuk berkeliling. Maksud Yvonne sudah sangat jelas, dia ingin Dev menemaninya berkeliling. Dev ragu-ragu sejenak lalu berkata, sekarang saya sedang bersiap menuju KTV, wawancara kerja hari ini sukses, jadi saya dan rekan-rekan mau merayakannya sambil karaoke. Oh, kalau begitu sudahlah. Nada bicara Yvonne terdengar sedikit kecewa. Kamu di mana? Apa mau pergi bersama? Dev tiba-tiba bertanya. Kebetulan dia juga ingin memasukkan Yvonne ke perusahaan, jadi sekalian mengenalkannya kepada rekan-rekan. Apa boleh? Yvonne ingin ikut tapi dia merasa tidak enak hati. Kenapa tidak boleh? Saya juga berniat membawamu ke perusahaan besok, berkenalan dulu juga tidak ada salahnya, saya akan menjemputmu. Selesai berkata, Dev langsung meminta supir taksi untuk mengantarnya ke rumah Yvonne, lalu pergi ke Surau Royal Cafe. Pada saat itu di Surau Royal Cafe, Billy dan yang lainnya sudah sampai, dan sudah memesan kamar VIP yang besar. Dev ini kenapa sih? Sudah lama sekali kenapa belum sampai? Apa dia kabur? Gaya miskinnya itu, saya benar-benar takut dia tidak sanggup membayar. Ivana berkata dengan cemberut. Yang lainnya juga menggerutu, mereka takut, kalau Dev benar-benar tidak datang maka siapa yang membayar biaya ruangan VIP? Rico, kalau Dev tidak datang, maka semua biaya ini kamu yang bayar, kalian kan satu tim. Billy yang bersandar di sofa menyipitkan matanya dan berkata kepada Rico yang duduk di pojok ruangan. Rico hanya bisa menganggukkan kepalanya, meskipun dia merasa sangat tidak rela, tapi dia tidak berani membantah. Bab 90. Setelah melihat ada orang yang akan membayar, yang lainnya kembali bersemangat, dan mulai memesan buah-buahan, dan juga bir. Rico terus berdoa agar Dev harus datang, kalau tidak maka hari ini dompetnya akan berdarah lagi, kartu kreditnya sudah hampir mencapai limit. Billy bersandar di sofa dan meminta Mona untuk memijatinya, lalu meminum air, keadaannya sudah jelas terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya, hanya saja kepalanya masih terasa pusing. Saya beritahu ya, kalau nanti Dev sampai, kalian harus memaksanya minum dengan ganas, siapa yang bisa membuatnya mabuk akan saya gandakan bonus bulanannya. Billy berkata kepada semua orang. Setelah mendengar bonusnya akan digandakan, semua orang seketika menjadi bersemangat. Pak Billy tenang saja, saya jamin Dev akan keluar dengan terbaring. Kalau dia berani datang, saya akan membuatnya minum sampai tidak tahu arah. Mereka semua bersiap-siap, begitu banyak orang yang menyuruh Dev minum, Dev pasti akan dipaksa sampai mabuk, bahkan Rico juga sempat tergerak saat mendengar bonus akan digandakan, tapi dia pasti tidak akan memaksa Dev untuk minum. Saat mereka bernyanyi sambil minum, tiba-tiba pintu ruangan terbuka, Dev tiba bersama dengan Yvonne. Melihat Dev sudah sampai, semua orang terlihat heran, terutama setelah melihat Yvonne yang ada di samping Dev, membuat mata banyak pria langsung bersinar, bahkan Billy yang masih sedikit mabuk juga menyipitkan matanya, dan saat melihat Yvonne, matanya langsung membelalak. Meskipun Mona juga cantik, tapi Yvonne masih menyiratkan aura gadis muda, meskipun Yvonne pernah menjadi penari di bar, tapi hatinya masih polos. Dev, saya kira kamu takut menghamburkan uang dan tidak berani datang. Billy melirik Dev dan mengembalikan tatapannya pada Yvonne sambil bertanais, siapa gadis ini? Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Yvonne, saya adalah tetangganya Kak Dev, semoga saya tidak mengganggu acara kalian ya. Yvonne memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Tidak mengganggu kok. Duduk, ayo duduk. Ayo makan buahnya, di sini ada buah. Segerombolan pria mulai mencoba tampil sebaik mungkin, tidak ada yang memperhatikan Dev. Billy juga mulai batuk dan berkata, nama saya Billy, saya manajernya Dev. Yvonne yang mendengar kalau Billy adalah manajer langsung mengulurkan tangannya dengan panik, Pak Billy, apa kabar? Baik. Kedua mata Billy semakin bersinar, dan menggenggam tangan Yvonne dengan erat. Siapapun bisa merasakan tatapan Billy saat melihat Yvonne sudah menunjukkan ketertarikan, dan itu membuat Mona sangat marah. Nona Yvonne, di manakah kamu bekerja sekarang? Billy sama sekali tidak merasakan tatapan marah dari Mona, dan bertanya kepada Yvonne sambil tersenyum. Saya tidak bekerja.
Yvonne menjawab dengan canggung. Mendengar ini, Billy tersenyum lebih cerah lagi, dia mengeluarkan kartu nama dari kantongnya, ini kartu nama saya, jika Nona Yvonne tertarik dengan perusahaan kami, Anda bisa datang untuk bekerja di perusahaan kami. Benarkah? Yvonne yang mendengarnya seketika terkejut dan membelalak. Tentu saja, saya manajer departemen, saya punya hak untuk hal itu. Billy berkata dengan wajah bangga. Billy, Mona sudah tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Billy baru teringat pada Mona, dan bergegas membuat jarak dengan Yvonne, duduk, semuanya duduk. Yvonne seolah menyadari sesuatu dan tersenyum sambil kembali ke sebelah Dev, sambil melingkarkan tangannya pada lengan Dev dengan santai, Kak Dev, coba kenalkan padaku rekan-rekanmu ya. Dev tercengang karena gerakan santai Yvonne, di hadapan begitu banyak orang, gerakan ini terlalu mesra. Hanya saja Yvonne sengaja melakukannya, agar pria-pria di hadapannya ini tidak menaruh harap padanya, dan agar Mona tidak cemburu padanya. Bab 91. Dan tentu saja setelah melihat kemesraan Yvonne dan Dev, banyak pria yang berkecil hati, bahkan Billy juga menatap Dev dengan tatapan cemburu. Dev memperkenalkan satu persatu rekannya kepada Yvonne, dan saat memperkenalkan Mona, Dev berkata, ini adalah putrinya Paman Denny, Mona, ayahnya dan ayahku adalah teman seperjuangan saat militer. Yvonne yang mendengarnya langsung mengerti. Saat itu Edward meminta bantuan orang untuk mencarikan pekerjaan, orang itu kemungkinan besar adalah ayahnya Mona. Jadi Yvonne melangkah maju dan meraih tangan Mona dengan antusias, Kak Mona cantik sekali, sejak awal saya sudah mendengar tentang kalian dari Kak Dev dan Paman Edward, hanya saja belum pernah bertemu. Keramahan Yvonne membuat Mona juga tersenyum, Dik Yvonne kamu juga cantik sekali. Lalu, yang ini Rico, teman satu timku. Dev berkata sambil menunjuk Rico yang mengenakan kacamata dan duduk di pojok ruangan. Halo, Yvonne tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo, halo, wajah Rico seketika memerah, dan dia menjabat tangan Yvonne dengan lembut. Melihat ekspresi Rico, seketika semua orang langsung menertawainya. Segera, mereka semua menjadi akrab dan mulai bernyanyi sambil minum, dan ada beberapa orang yang mulai beraksi untuk membuat Dev mabuk, satu persatu dari mereka mulai bersulang padanya. Melihat situasi ini, Yvonne sigap dan menghadang di depan Dev, kalau kalian terus bersulang padanya, Kak Dev pasti akan mabuk, saya akan mewakilinya. Yvonne mengangkat segelas bir dan meminumnya. Sekelompok pria itu tidak bisa menolak melihat Yvonne yang mewakili Dev minum. Dalam persepsi mereka, Yvonne hanya akan bertahan tidak lebih dari 2 botol bir. Tapi segera, persepsi mereka dipatahkan, dan kenyataannya terlalu jauh dari persepsi mereka. Melihat Yvonne yang minum dengan mereka dan tidak menunjukkan dirinya mulai mabuk, bahkan wajahnya pun tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Seketika mereka semua menjadi bingung, bahkan Dev sendiri menatap Yvonne dengan tatapan tidak percaya. Tidak akan ada orang yang menyangka, seorang gadis yang terlihat begitu lemah ternyata begitu kuat minum, dan seketika di bawah Yvonne sudah tersusun lebih dari 30 botol bir kosong. Yvonne tidak kenapa-kenapa, inilah orang-orang itu yang mulai menunjukkan wajah memerah dan ada yang mulai terhuyung-huyung. Sudahlah, ayo menyanyi, jangan minum terus. Billy yang melihat situasi ini hanya bisa menyuruh mereka untuk tidak minum lagi. Kalau diteruskan lagi, Yvonne tidak akan kenapa-kenapa, tapi mereka lah yang akan mabuk. Dik Yvonne, kamu terlalu kuat minum. Mona berkata kepada Yvonne dengan rasa iri dan terkejut di matanya. Yvonne tersenyum, saya ini tidak punya kelebihan lain, hanya kuat minum. Adik, kamu hebat sekali. Kalau saya punya kemampuan minum seperti kamu, pasti tidak ada orang yang berani menantangku minum lagi. Ivana juga duduk bersama Yvonne dan berkata dengan kagum. Kak Ivana, tingkat toleran itu bisa dilatih kok. Besok-besok saya akan mengajarimu, nama kita saja sudah mirip, kita pasti berjodoh. Yvonne berkata sambil tersenyum. Bisa dibilang kemampuan sosialisasi Yvonne sangat baik, tidak perlu waktu lama bagi mereka bertiga untuk akrab dan mulai mengobrol layaknya 3 sekawan. Adik, lihatlah kamu begitu cantik. Temperamenmu juga bagus, kenapa malah tertarik pada orang seperti Dev? Saya melihat Dev bagaikan melihat si buruk rupa, menyebalkan sekali. Ivana juga sudah mulai mabuk, dan berbicara pada Yvonne tanpa ragu-ragu. Dev yang duduk di samping tidak menyanyi dan tidak minum, dia kemudian berbincang dengan Rico, yang terlihat tidak berada di zona nyamannya. Kak Ivana, sebenarnya Kak Dev itu orangnya lumayan baik loh, kami sudah berteman sejak kecil, mungkin kalian belum terlalu mengenalnya. Yvonne tidak marah, dia hanya menjelaskan dengan tenang. Mendengar penjelasan Yvonne, Ivana pun tidak mencibir Dev lagi. Dia mengambil mikrofon kemudian berkata, ayo, kita bernyanyi. Bab 92. Yvonne tidak hanya cantik, tapi dia juga pandai bernyanyi, suaranya tidak jauh berbeda dengan suara penyanyi aslinya. Seketika, para pria-pria di sana menjadi lebih cemburu lagi terhadap Dev, bahkan tatapan Billy kepada Yvonne pun semakin memanas, tapi karena ada Mona, dia tidak boleh terlalu antusias. Ditemani suara merdu Yvonne, suasana di ruangan VIP hampir mencapai puncaknya, mereka sudah mabuk dan mulai menari sambil melompat. Rico yang dituangkan beberapa gelas juga mulai minum dan wajahnya seketika menjadi merah padam, dia juga mulai menari-nari. Hanya Dev seorang yang duduk di pojok ruangan dan mengamati dalam diam.
Pada saat mereka semua mulai menikmati suasana dengan bahagianya, tiba-tiba pintu ruangan mereka dibuka, seorang pria parubaya yang botak berjalan masuk dengan gelas anggur di tangannya dan diikuti oleh dua orang pengawal yang mengenakan setelan jas. Melihat ada orang yang tiba-tiba masuk, mereka semua berhenti dan terlihat kebingungan. Yvonne juga meletakkan mikrofon yang ada di tangannya. Tatapan pria parubaya itu sudah sedikit kabur, wajahnya juga merah, jelas terlihat sudah mabuk dan terlalu banyak minum. Setelah menerobos masuk, dia menyapu seisi ruangan dengan angkuh dan menyeringai, ternyata sekumpulan bocah ingusan. Ya, siapa yang tadi menyanyi? Suaranya lumayan juga, ayo nyanyikan 2-3 lagu di ruanganku. Perkataan pria parubaya itu membuat semua orang yang ada di ruangan saling bertatapan. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara, karena terlihat jelas kalau pria parubaya ini bukan orang biasa, sedangkan mereka hanyalah karyawan. Tidak ada satu orang pun yang berani memperkeruh suasana. Melihat tidak ada yang menjawab, pria parubaya itu menjatuhkan tatapannya pada Yvonne, Ivana dan Mona, karena hanya mereka bertiga yang memegang mikrofon. 3 gadis ini lumayan juga, cepat bawa mereka bertiga ke ruanganku. Pria parubaya itu berkata sambil mengeluarkan setumpuk uang dari kantongnya dan melemparkannya kepada 3 gadis itu, dan dengan segera, kedua pengawalnya bergerak menghampiri. Hal itu mengagetkan mereka bertiga dan membuat mereka terus melangkah mundur. Raut wajah Billy juga langsung menjadi masam dan berjalan menghadang. Pada saat ini hanya dia satu-satunya yang memiliki jabatan tinggi. Kalau dia tidak melakukan sesuatu maka orang-orang akan mengoloknya, dan bagaimanapun Mona adalah pacarnya. Dia tidak mungkin membiarkan pacarnya sendiri dibawa pergi oleh orang lain, dan tidak memperdulikannya kan? Tuan, Anda siapa ya? Kami datang ke sini untuk bernyanyi dan bersenang-senang. Mereka bertiga adalah teman kami, bukan wanita penghibur. Billy berkata pada pria parubaya itu. Kenapa memangnya kalau bukan wanita penghibur? Saya memberi kalian uang. Kalian datang kemari dan hanya memesan bir, apa tidak malu? Biarkan 3 gadis ini bernyanyi untukku dan saya akan memesankan beberapa botol Lafite untuk kalian. Pria parubaya itu maju dan menepuk-nepuk pipi Billy. Gerakan pria parubaya itu tidak melukainya tapi itu sangat memperinalukannya. Ini membuat Billy terlihat seperti seorang bocah. Billy menjadi marah dan mendorong pria parubaya itu hingga hampir jatuh. Saat sudah mendorongnya, Billy menyesal, karena dia belum tahu siapa status orang itu. Kalau sampai menjadi masalah, akan sulit untuk diselesaikan. Sialan, berani mendorongku, pria parubaya itu mengamuk, pukuli dia. Selesai berkata, kedua pengawal itu langsung melangkah ke arah Billy dan membuatnya ketakutan setengah mati. Melihat lawan mereka mulai bergerak, karyawan lain pun langsung mengambil botol dan berdiri bersama Billy. Meskipun mereka juga takut, tapi bagaimanapun Billy adalah manajer mereka. Ini juga kesempatan mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka. Lawan mereka juga hanya bertiga, sedangkan mereka begitu ramai, pasti bisa menang melawan mereka. Melihat situasi ini, kedua pengawal menjadi kaget. Mereka tidak menyangka anak-anak muda ini begitu kompak dan membuat mereka berdua seketika tidak berani turun tangan. Pada saat itu Billy menjadi angkuh, melihat kedua pengawal itu tidak berani turun tangan. Dia malah maju dengan berlagak dan menendang salah satu di antara mereka. "Nya dari sini sekarang dan saya akan menganggap ini tidak pernah terjadi." Bab 93. Pria botak yang melihat situasi itu menyepian matanya, namun dia melihat kerumunan itu didominasi oleh anak muda. Kalau sampai terjadi pertarungan bisa-bisa dia yang dirugikan. Wajahnya menjadi serius dan berkata, "Tunggu saja kau bocah, kalau hebat beritahu namamu dan lihat bagaimana saya menghabisimu." "Nam saya Billy Indrawan, saya akan menunggumu di sini. Apa kamu kira saudara-saudara J ini orang yang lemah?" Seketika Billy merasa kalau dirinya mirip seperti bos mafia. Perasaan itu sangat menyenangkan. "Baik, baik, baik." Pria parubaya itu mengulang kata baiknya sampai 3 kali, dan berbalik pergi dengan kedua pengawalnya. Setelah pria parubaya itu pergi, Billy menjadi semakin sombong lagi. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, begitu berwibawa dan keren. Pak Billy hebat sekali, tendangan tadi membuat mereka bahkan tidak berani kentut. Gaya Pak Billy tadi sudah bisa membuat orang yang tidak tahu mengira dia adalah salah satu bos mafia. Pak Billy hebat sekali, saya curiga Pak Billy pernah menjadi mafia sebelumnya. Sekelompok orang itu terus memuji Billy dan membuat Billy bagaikan terbang ke langit. Dalam hati Billy merasa sangat puas, tapi dia mempertahankan ekspresi yang tenang dan berkata, "Ini semua karena dukungan kalian terhadapku, karena kalian juga menunjukkan kelulusan kalian maka saya juga tidak akan pelit, Seval akan memesan beberapa botol untuk kalian semau." Luar biasa. Hidup Pak Billy garis bawah. Mereka yang mendengar akan dipesankan Lafite langsung berteriak semangat. Perlu diingat kalau mereka hanyalah karyawan biasa, dan sangat jarang bisa menikmati anggur seperti itu. "Billy, kita pulang saja yuk, kalau mereka benar-benar memanggil orang kemari, bisa jadi gawat." Mona membujuk Billy. Pada saat ini Billy yang masih sedikit mabuk ditambah dengan dukungan begitu banyak orang, tidak merasa takut pada pria parubaya itu. "Mona, tenang saja, ada saya di sini, kamu tidak perlu takut." Billy menepuk-nepuk dadanya sendiri. "Pak Billy, saya dengar KTV ini bisnis milik Yayasan Nusantara, artinya ini milik Jansen Herlambang, perbuatan kita tadi apakah?" Seorang karyawan menyeletuk dengan hati-hati. "Apa yang perlu ditakutkan? Saya sangat akrab dengan Tuan Jansen, tenang saja."
Billy membual dengan angkuh. Mona yang mendengar KTV ini adalah milik Tuan Yansen menjadi lega dan berkata, kalau ini bisnisnya Tuan Yansen, maka tidak akan ada masalah. Billy dan Tuan Yansen sangat akrab, masalah piutang perusahaan keluargaku pun diselesaikan oleh Tuan Yansen hanya dengan satu kata dari Billy. Ucapan Mona membuat orang-orang menjadi semakin menunjukkan kekagumannya pada Billy. Bisa mengenal ketua mafia di kota surau benar-benar luar biasa. Hal itu bisa dipamerkan seumur hidup. Pak Billy ternyata sangat misterius, bahkan bisa mengenal Tuan Yansen. Karena mengenal Tuan Yansen, kita tidak perlu takut lagi. Kalau mereka berani datang kita habisi saja mereka. Kita sudah minum, Pak Billy juga ada di sini, siapa yang berani mengganggu kita? Setelah mendengar Billy mengenal Yansen Herlambang, sekelompok orang itu menjadi semakin sembrono. Dev yang duduk di pojok ruangan menyeringai dan tersenyum santai. Sepertinya Billy tidak akan tahu rasa kalau tidak diberi sedikit pelajaran untuk membangunkannya dari hayalannya. Tersenyum apa kamu? Masih punya muka untuk tersenyum? Tadi saat pria tua itu mau membawa kami pergi kamu juga ketakutan sampai tidak berani bergerak. Bagaimanapun Ivan adalah pacarmu sendiri saja tidak bisa kamu lindungi. Apa kamu masih seorang pria? Sekarang malah berani tersenyum. Ivana yang melihat Dev tersenyum di pojok ruangan langsung menunjukkan ketidakpuasannya. Benar, apa kamu seorang pria? Pacarmu mau dibawa pergi oleh orang lain malah meratapinya begitu saja. Kalau bukan berkat Pak Billy, kamu hari ini pasti dipermalukan. Rico juga hanya duduk di sana dan tidak berani bergerak, sama sekali tidak memiliki rasa solidaritas. Semua orang mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap Dev dan Rico, karena sejak tadi hanya mereka berdualah yang duduk dan tidak berani bergerak. Bab 94. Dev memang merasa dirinya tidak perlu turun tangan, sedangkan Rico memang ketakutan hingga tidak berani bergerak lagi. Sudahlah, tidak usah menghiraukan dua orang pengecut itu, satu orang pergilah keluar dan pesankan Lafayette, kita minum-minum. Billy berkata sambil melambaikan tangannya. Segera, seseorang keluar untuk memesan anggur, sedangkan yang lainnya menatap Dev dan Rico dengan tatapan dingin, tidak ada yang menghiraukan mereka. Pada saat itu, pria parubaya botak itu membawa dua orang pengawalnya masuk ke dalam ruang manajer surau Royal KTV. Ruangan manajer didekorasi dengan mewah, seorang pria yang mengenakan jas duduk di belakang sebuah meja kerja yang memiliki panjang hampir 3 meter, dan di belakang pria itu terlihat seorang wanita yang mengenakan gaun dengan sisi gaunnya yang terbuka hingga ke bagian pinggang, memperlihatkan kulit putih halus, dengan riasan wajah yang tebal, sedang memijat pria bersetelan jas itu. Pria bersetelan jas itu adalah manajer dari surau Royal KTV, Dexter. Dia juga bisa dianggap sebagai tangan kanannya Yansen, kalau tidak, Yansen tidak akan mungkin menyerahkan KTV ini untuk diurus olehnya. Pak Fitra, ada masalah apa yang membuatmu sampai datang ke ruanganku untuk mencariku? Dexter menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang. Pak Dexter, surau Royal KTV milik kalian ini sudah terlalu kacau. Tadi ada segerombolan anak muda yang berani turun tangan memukuli bawahanku. Bahkan jejak kakinya masih membekas di perut bawahanku. Fitra si pria parubaya botak itu berkata sambil menunjuk-nunjuk bawahannya. Di perut bawahan itu terlihat luka memar akibat tendangan itu. Terjadi masalah seperti itu ya? Dexter membuka matanya dan meluruskan duduknya. Siapa yang melakukannya? Apakah orang-orang dari geng naga api? Menurut Dexter, hanya orang-orang dari geng naga api sajalah yang berani membuat keributan di wilayah mereka. Sepertinya bukan, mereka hanya sekumpulan anak muda. Saya mendengar suara nyanyian merdu dari beberapa gadis yang ada di ruangan mereka, dan ingin membawa mereka untuk bernyanyi di ruanganku. Tidak disangka mereka malah berani bertindak. Tatapan Pak Fitra bagaikan kilat dingin, dia menggertakkan giginya dan berkata, karena saya masih menghormati tempat ini adalah milik Tuan Yansen, maka saya datang kemari untuk beritahukan kepada Pak Dexter, kalau Pak Dexter tidak mau mengurusnya, jangan salahkan saya kalau memanggil orang untuk mengurusnya sendiri. Hanya sekelompok bocah saja, untuk apa Pak Fitra marah-marah, saya akan mengutus orang untuk pergi bersama Pak Fitra ya. Dexter berkata lalu berteriak memanggil seseorang dari luar Raffi. Seketika, seorang pria yang berwajah sangar dengan lengan yang penuh tato berjalan masuk. Kak Dexter, Raffi menjawab dengan penuh hormat. Barusan ada yang membuat keributan di KTV, kamu ikutlah dengan Pak Fitra untuk mengurusnya, yang terpenting jangan sampai ada yang kehilangan nyawa, belakangan ini Tuan Yansen sudah berpesan, kita harus merendah. Dexter berpesan kepada Raffi. Baik Kak Dexter, saya mengerti. Raffi menganggukkan kepalanya. Terima kasih banyak Pak Dexter, Pak Fitra juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dexter. Pak Fitra mengalami kejadian tidak enak seperti ini di wilayahku, tidak perlu sungkan begitu, kedepannya bisnis kami masih memerlukan bantuan dari Pak Fitra. Dexter tersenyum tenang. Segera, Fitra membawa Rafli menuju ruangan tempat Dev dan yang lainnya berada, diikuti oleh belasan preman KTV. Pada saat itu di ruangan VIP, Billy dan yang lainnya sedang menikmati Lafayette, wajah mereka memerah dan mereka berteriak dengan semangat, tiba-tiba pintu ruangan ditendang hingga terbuka. Semua orang tercengang, dan saat melihat pria parubaya itu kembali dengan membawa orang, wajah mereka satu persatu menunjukkan keterkejutan, karena kali ini mereka membawa belasan orang dengan wajah yang sangar. Pak Fitra, tadi siapa yang memukuli bawahanmu? Raffi bertanya kepada Fitra. Fitra menunjuk Billy dan berkata, dia, bocah itu yang memukuli bawahanku.
Raffi menatap dan menilai Billy sekilas, lalu menyapu seisi ruangan, dan langsung mengetahui kalau mereka hanyalah orang biasa, bukan preman ataupun anggota mafia. Kamu yang tadi memukuli bawahannya Pak Fitra? Raffi berjalan ke hadapan Billy dan berkata dengan tenang. Melihat wajah sangar Raffi dan tato yang ada di lengannya, Billy sedikit ketakutan tapi karena sudah mabuk, dia tetap mengangguk. Benar, saya yang memukulinya, dia melecehkan pacarku. Bab 95. Raffi sedikit tidak menyangka Billy akan langsung mengaku. Dia kembali menilai Billy dan berkata, hebat juga bocah sepertimu, berani berbuat berani bertanggung jawab, saya juga tidak akan mempersulitmu, berlututlah kepada Pak Fitra dan minta maaf, maka masalah ini akan selesai sampai di sini. Mendengar Raffi menyuruhnya untuk berlutut dan minta maaf, Billy keberatan, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak akan berlutut kepadanya, dia yang duluan mencari masalah dengan kami. Melihat penolakan Billy, raut wajah Raffi menjadi dingin, belum ada satu orang pun yang berani membantah perkataanku. Sambil berkata, tangan Raffi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkram kera baju Billy dan mengangkatnya. Melihat keadaan itu, karyawan lain berniat membantu Billy tapi setelah melihat belasan preman sangar yang ada di belakang Fitra, mereka semua menciut. Billy. Melihat lawannya bertindak, Mona langsung berteriak dan menghampiri, lepaskan dia, saya putri dari Denny Sunandar, kami karyawan PT Damai Kimia milik keluarga Tanaka. Mona berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangan Raffi, tapi tidak peduli sekuat apapun dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkan tangan Raffi sedikit pun. Wajah Billy menjadi memerah, dia mulai kesulitan bernafas, kedua matanya membelalak dan mulutnya terbuka sangat lebar. Rasa takut akan kematian tidak berhenti menghampirinya. Mona yang melihat Billy sudah seperti itu panik dan tidak berhenti berteriak, ini adalah wilayah Tuan Yansen, kalian berani membuat onar di wilayah Tuan Yansen pasti tidak akan membiarkan kalian, dia itu kenal dengan Tuan Yansen. Perkataan Mona membuat wajah Raffi berubah, dia mengernyitkan keningnya dan melepaskan cengkramannya. Uhuk. Setelah cengkramannya dilepaskan, Billy terbatuk-batuk dan bernafas sekuat tenaganya. Billy, kamu tidak apa-apa kan? Mona bertanya dengan khawatir. Ketika yang lain melihat Raffi langsung melepaskan cengkramannya setelah mendengar nama Tuan Yansen, mereka mengira kalau Raffi sangat takut pada Tuan Yansen, dan terus berteriak, Pak Billy sangat akrab dengan Tuan Yansen, kalian berani menyentuhnya, Tuan Yansen pasti tidak akan mengampuni kalian. Saya beritahu ya, hanya satu kalimat dari Pak Billy, Yansen pun akan langsung mematuhinya. Kemarin, Pak Billy hanya menelponnya, Yansen sudah langsung membantu menagihkan hutang, sekarang kalian berani menyentuh Pak Billy, habislah kalian. Orang-orang dari Departemen Pemasaran yang merupakan bawahan Billy merasa kalau lawan mereka sangat takut dengan Yansen, dan terus meneriakkan betapa hebatnya Billy. Dev yang duduk di sudut ruangan menyeringai setelah mendengarnya, mereka yang tidak tahu apa-apa ini benar-benar sedang mendorong Billy lebih dekat ke kematian dengan tindakan mereka. Billy yang mendengar bawahannya membual sembarangan menjadi sangat ketakutan, dia sangat ingin memaki mereka dengan kasar. Mendengar ucapan mereka, raut wajah Raffi menjadi semakin jelek, tatapan matanya mulai menunjukkan aura pembunuh yang semakin terasa. Meskipun Dexter berpesan agar dia tidak membunuh orang, tapi sekelompok orang ini menggunakan nama Tuan Yansen untuk menggertaknya, bagaimana dia bisa menahan itu? Melihat raut wajah Raffi yang menjadi semakin jelek, bawahan Billy merasa kalau dia ketakutan mereka mulai merasa bangga. Sudah takut, sekarang nyala dari sini, kalau sampai kami menelpon Tuan Yansen, kalian satu pun tidak akan bisa pergi dari sini. Mona juga berkata kepada Raffi dengan bangga. Diam kalian semua. Billy berteriak kepada Mona. Hanya dia sendiri yang mengetahui kebenaran kalau dia sama sekali tidak mengenal Yansen, bahkan dia belum pernah melihat wajah Yansen sama sekali. Melihat Billy yang tiba-tiba berteriak padanya, Mona kebingungan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Billy, tapi dia pun tidak berani mengatakan apapun lagi. Kamu mengenal Tuan Yansen? Raffi tercengang, dan bertanya pada Billy dengan wajah muramnya. Billy yang saat ini sedang diperhatikan oleh mereka semua, sudah kehabisan cara, kalau dia mengaku tidak mengenal Tuan Yansen saat ini, pasti dia akan diolok-olok oleh mereka. Bab 96. Sambil menggertakkan giginya, Billy hanya bisa mengangguk, saya pernah bertemu dengan Tuan Yansen. Kata-kata Billy ambigu, karena pernah bertemu belum tentu dia mengenal Tuan Yansen. Awalnya kalian hanya perlu berlutut dan minta maaf saja, tapi tidak disangka kalian malah menjual nama Tuan Yansen sembarangan, karena sudah seperti ini maka hari ini kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kata-kata Raffi yang menakutkan membuat sekelompok orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu merinding. Hahaha, dasar preman jalanan, apa kalian tahu siapa orang yang ada di hadapan kalian ini? Dia adalah pembunuh bayaran nomor satunya Dexter, tangan kanan dari Tuan Yansen, kalian malah membual di hadapannya dan mengaku mengenal Tuan Yansen, sepertinya kalian bosan hidup. Fitra mulai tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang ini hanyalah orang biasa yang sangat biasa, mana mungkin mengenal Yansen, Fitra tahu kalau mereka pasti sedang berakting. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata Fitra, Billy langsung berkeringat dingin, dia tidak menyangka bualannya akan membuat dirinya berada di posisi terpojok. Hanya saja, bawahan Billy benar-benar tidak banyak berpikir, mereka menganggap kalau Billy benar-benar mengenal Yansen.
Begitu juga dengan Mona yang mempercayai kebohongan itu, Billy pasti mengenal Yansen. Bahkan jika Billy tidak mengenalnya pun, temannya Billy pasti kenal. Kalau tidak bagaimana mungkin Tuan Yansen akan membantu keluarga mereka mendapatkan kembali piutang perusahaan mereka. Pak Fitra, tadi kami juga sudah minum banyak dan mabuk, sekarang kami akan meminta maaf padamu, semoga Pak Fitra. Billy menciut, dan mulai meminta maaf kepada Fitra. Hanya saja belum sempat menyelesaikan ucapannya, Raffi langsung menyela, berani menjual nama Tuan Yansen, minta maaf saja tidak akan cukup, bisa tetap hidup atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Selesai berkata, Raffi melambaikan tangannya dan berkata, bahwa mereka semua pergi, biarkan Kak Dexter yang mengadili. Segera belasan preman berwajah sangar itu langsung mengepung mereka, membuat Bully, Mona dan yang lainnya terkejut setengah mati. Rico yang ada di pojok ruangan juga ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran, celananya basah, dan kedua tangannya mencengkram erat baju Dev. Dia hanyalah seorang mahasiswa baru, belum pernah melihat kejadian seperti ini, dan sekarang dia sudah sangat ketakutan. Melihat Rico ketakutan hingga seperti itu, Dev menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, tenanglah, tidak akan ada masalah. Segera, mereka dibawa pergi menuju ruangan Dexter. Saat ini Dexter sedang menyipitkan matanya dan menikmati pijatan sekretarisnya, dan saat melihat Raffi kembali dengan sekelompok bocah-bocah, dia mengernyitkan keningnya dan berkata, Raffi, untuk apa kamu membawa sekelompok bocah ini kemari? Kak Dexter, mereka adalah orang yang memukuli bawahannya Pak Fitra. Rafli berkata, saya kan sudah menyuruhmu mengurusnya, kenapa malah dibawa ke ruanganku? Wajah Dexter terlihat tidak senang. Kak Dexter, bocah ini berkata kalau dia mengenal Tuan Yansen, dan sangat akrab dengan Tuan Yansen, maka saya membawanya kemari untuk Kak Dexter adili. Raffi sibuk menjelaskan. Apa? Dexter yang mendengarnya langsung membenarkan posisi duduknya, dan menatap Billy dengan dingin, kamu mengenal Tuan Yansen? Saya, Billy terbata-bata, teman saya mengenal. Siapa nama temanmu? Saya sudah lama ikut dengan Tuan Yansen, orang-orang yang dikenalnya, pasti saya tahu namanya. Dexter meneruskan pertanyaannya. Saat ini, Billy sudah tidak bisa menjawab, dia sebenarnya tidak memiliki teman yang kenal dengan Tuan Yansen, dengan statusnya itu mana mungkin dia bisa mempunyai koneksi dengan Tuan Yansen. Bam! Tiba-tiba Dexter membanting mejanya dan bangkit berdiri, besar sekali nyali kalian, berani menjual nama Tuan Yansen sembarangan. Bab 97. Seketika, raut wajah mereka semua langsung berubah, aura dingin yang menyerang Billy juga membuatnya terlepas dari pengaruh alkohol. Dia sama sekali tidak menyangka, dia hanya pamer dan menyombongkan dirinya dengan berpura-pura mengenal Yansen, dia tidak berniat menimbulkan masalah. Melihat respon Billy, Fitra mendengus dan maju menghampiri Billy lalu menamparnya, bukankah kamu sangat berlagak? Berani memukuli bawahanku, berani menjual nama Tuan Yansen, saya rasa kalian ini sudah bosan hidup. Tamparan Fitra membuat Billy terbangun dan kembali pada kenyataan. Dia sibuk memohon ampun, Pak Fitra, saya salah, saya tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. Billy yang memohon ampun juga langsung menyadarkan Mona dan juga bawahannya, mereka akhirnya tahu kalau Billy tidak mengenal Tuan Yansen, dia hanya membual. Saat itu, mereka semua mulai gemetaran, kalau Billy tidak mengenal Yansen, maka mereka mana punya backingan? Sudah salah ya, Fitra mencibir, sekarang mengaku salah pun tidak ada gunanya lagi, kalian tunggu mati saja. Mendengar ucapan itu membuat Billy tidak tahan lagi, suara gedebuk terdengar, dia menjatuhkan diri, berlutut dan berkata, Kak Dexter, saya tidak akan berani menggunakan nama Tuan Yansen lagi, kumohon ampunilah saya. Billy mulai menangis terseduh-seduh, dalam hatinya sangat menyesali perbuatannya. Billy yang seperti ini membuat mereka lebih pucat lagi, Mona juga menatap Billy dengan tatapan kaget, entah apa yang sedang dipikirkan dalam hatinya. Melihat Billy yang berlutut dan memohon ampun, juga sekelompok anak muda yang kaget dan panik, Dexter menatap Fitra dan berkata, Pak Fitra, masalah ini berawal dari Anda saja yang putuskan harus bagaimana. Dexter sedang memberi muka pada Fitra, bagaimanapun Fitra adalah tamu VIP di KTV. Sekelompok bocah ini, kalau dibuat cacat juga tidak ada artinya, biarkan saja mereka pergi. Fitra melambaikan tangannya. Billy yang mendengarnya sibuk bersujud dan berterima kasih, tapi pada saat mereka semua bernafas lega, Fitra menjatuhkan tatapannya pada Yvonne, dan dua gadis lainnya dan berkata, yang pria boleh pergi, tapi tiga gadis ini harus tinggal untuk menemaniku. Itu, raut wajah Yvonne, Mona dan Ivana langsung berubah, raut wajah Billy juga menjadi serba salah. Bagaimanapun Mona adalah pacarnya, dia boleh mengabaikan Yvonne dan Ivana, tapi dia tidak bisa tidak peduli pada Mona, Denny juga baru mulai menganggapnya. Pak Fitra, ini adalah pacarku, apakah saya boleh membawanya pergi? Dua orang itu akan tinggal untuk menemanimu, saya dan pacar saya juga sudah tinggal bersama selama 1 tahun lebih, saya rasa Pak Fitra juga tidak akan tertarik. Billy berkata dengan wajah tersenyum sambil menunjuk Mona. Sebenarnya dia sama sekali tidak pernah menyentuh Mona, hanya saja dia sedang mencari cara untuk membebaskan Mona. Mona menatap Billy tapi dia tidak mengatakan apapun, karena di saat seperti ini, bisa melepaskan diri adalah yang terpenting. Tentu saja ucapan Billy membuat Fitra langsung menatapnya dengan jijik, dan melambaikan tangannya, nyahlah, dua gadis ini tetap tinggal.
Billy yang mendengarnya langsung berterima kasih kepada Fitra dan berbalik hendak pergi. Pak Billy, kamu tidak boleh meninggalkanku, kamu tidak boleh meninggalkanku. Ivana panik dan bergegas menarik lengan Billy. Sedangkan Yvonne juga panik dan menatap Dev pasrah. Saat ini dia hanya bisa memohon kepada Dev, karena dia tidak kenal dengan yang lain, tidak akan ada orang yang membantunya saat ini. Ivana, kamu temani dulu Pak Fitra untuk minum. Tidak akan ada masalah, saya akan kembali menjemputmu. Billy mendorong Ivana. Seketika Ivana menjadi putus asa, sedangkan mata Yvonne mulai bergenang air mata, dia menarik lengan baju Dev dengan ringan, meskipun dia ingin Dev bisa pergi dari tempat itu, tapi dia juga tidak ingin tinggal di sana, dalam hatinya sangat serba salah. Bab 98. Tenang saja, saya tidak akan pergi. Dev menatap Yvonne sambil tersenyum. Kak Dev, ayo pergi. Rico orang pertama yang bergegas meninggalkan ruangan, namun berbalik dan berteriak pada Dev. Mona juga berbalik dan melihat kalau Dev tidak bergerak, lalu berteriak, Dev. Fitra menyadari kalau Dev tidak berniat pergi, raut wajahnya dingin. Kenapa tidak tega meninggalkan pacarmu, tidak mau pergi ya? Sambil berkata, dia mengulurkan tangannya menuju wajah Yvonne. Yvonne yang sudah ketakutan hingga pucat tidak berani bergerak dan mengelak. Tapi pada saat tangannya hampir menyentuh Yvonne, Dev mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Fitra, saya sama sekali tidak berniat pergi. Dev berkata dan sambil mengerahkan sedikit tenaganya, yang terdengar hanyalah suara tulang retak, dan pergelangan tangan Fitra seketika patah. Rasa sakit itu membuat Fitra langsung berteriak, teriakannya menyayat hati orang yang mendengarnya. Mati rasa, cepat lepaskan, tanganku sudah patah, saya akan membunuhmu, pacarmu pun akan kumainkan hingga mati. Raut wajah Fitra penuh kengerian, dan mulai berteriak keras. Bam! Tendangan Dev menghantam bagian vital Fitra dan langsung membuatnya terhempas. Fitra tersungkur di tanah sambil meringkuk, wajahnya menjadi keunguan, tendangan Dev langsung membuat Fitra kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Dexter yang melihat itu langsung mengamuk, berani memukuli tamunya di hadapannya membuat Dexter merasa tidak dianggap. Bajingan, berani memukuli orang di hadapanku, bernyali juga kamu. Wajah Dexter menjadi dingin dan menakutkan, dia mengibaskan tangannya, tutup pintu itu, siapapun tidak boleh pergi. Billy dan yang lainnya yang bersiap keluar langsung dihadang, pintu ruangan itu langsung tertutup. Seketika mereka semua menunggu Dev dengan jengkel, kalau bukan Dev berlaga dan sok jago, mereka pasti sudah meninggalkan tempat itu. Dev, sialan, kamu sedang berlaga apa? Sekarang kami pun tidak bisa pergi lagi. Billy berteriak marah pada Dev. Sekarang Dev memukuli Fitra sampai seperti itu, masalah ini pasti tidak bisa didiskusikan lagi, mereka baru saja bernafas lega, tapi Dev malah berlaga demi seorang wanita, membuat mereka semua juga ikut terlibat dalam masalahnya. Dev, kamu mau mati, kenapa menyeret kami juga? Benar, berlaga apa kamu? Kalau merasa jago berkelahi, berkelahi saja sendiri di jalanan. Habislah sudah, kali ini kita juga terlibat dalam masalahnya. Semua orang mulai menyalahkan Dev. Bahkan Ivana juga tidak terkecuali, meskipun dia adalah orang yang ditinggalkan, tapi sampai saatnya dia mungkin hanya perlu menemaninya minum anggur, tidak sampai menemaninya tidur, mungkin itu akan berlalu begitu saja, tapi sekarang, dia memukuli orang sampai seperti itu, sepertinya menemani tidur pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya Yvonne yang menatap Dev dengan khawatir, matanya berlinang air mata, Kak Dev, maaf. Yvonne tahu kalau Dev bertindak demi dirinya, kali ini bisa-bisa Dev kembali dijebloskan ke dalam penjara, bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Dev tersenyum santai. Melihat Dev terlihat tenang membuat mereka menjadi lebih marah lagi, cacian dan kutukan pada Dev mulai terdengar. Sedangkan raut wajah Dexter menjadi semakin muram, Raffi, lumpuhkan bajingan itu. Raffi mengangguk dan mulai melangkah menuju Dev, tinjunya yang bagaikan samsak pasir mengarah kepada Dev. Kalau pukulan itu menghantam kepala Dev, pasti akan meledakkan kepalanya dalam sekejap. Melihat situasi itu, mereka semua kaget dan menghindar, mereka takut akan kecipratan darah, hanya tatapan mata Yvonne yang tidak bergerak, dia menggertakkan giginya dan menghadang di depan Dev. Bab 99. Dev bertindak demi dirinya. Yvonne juga berencana mengorbankan nyawanya, dia tidak boleh berdiam diri dan melihat Dev dibunuh begitu saja di hadapannya. Angin kencang bertiup ke arah Yvonne yang ketakutan menutup matanya, sedangkan tangannya menarik Dev dengan erat ke belakang tubuhnya. Yvonne. Mona juga tidak dapat menahan dirinya dan berteriak. Meskipun dia baru mengenal Yvonne, tapi Mona merasa Yvonne adalah orang yang baik, berpengetahuan luas, sangat disukai oleh orang-orang. Kalau dia mati karena Dev akan sangat disayangkan, maka dia tidak bisa menahan dirinya dan berteriak. Dia melihat tinju Raffi menuju ke arah Yvonne. Yvonne merasakan kematian yang mendekat.
Tapi setelah tiupan angin kencang itu, tidak ada lagi pergerakan, dia perlahan membuka matanya, dan menemukan tinju Raffi hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya, sedangkan tangan Dave mencengkram tinju Raffi dan membuat dia tidak bisa menggerakkannya. Saat itu, semua orang membelalakan matanya, mereka tidak habis pikir, sedangkan wajah Raffi juga langsung berubah, tatapannya terlihat terkejut, karena dia dapat merasakan ada aliran kekuatan besar yang terus keluar dari dalam tubuh Dave, tidak peduli sekuat apapun dia mencoba semuanya berakhir sia-sia. Kalau kalian bukan bawahannya Jansen, kalian pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dave menyeringai, membuat Raffi tiba-tiba mundur dan terduduk di lantai. Melihat Raffi seperti itu, Dexter semakin marah lagi. Bajingan, dasar sampah, hanya seorang bocah saja tidak bisa kamu urus? Dexter menendang Raffi dengan kuat. Raffi bergegas berdiri, dan menundukkan kepalanya dengan canggung, meskipun dia terjatuh, tapi Raffi tidak terluka. Dave sedang berbelas kasihan karena bagaimanapun bisa dibilang mereka adalah bawahannya. Biarkan kami pergi, maka masalah hari ini dianggap selesai, kalau tidak, kamu akan menyesal. Dave berkata pada Dexter. Menyesal? Dexter mencibir, saya tidak pernah tahu apa itu menyesal. Selesai berkata, tiba-tiba pintu ruangan terbuka, belasan orang yang memegang parang menerobos masuk, dan langsung mengepung Dave dan yang lainnya. Tadi saat dikepung belasan orang dengan tangan kosong, Billy dan yang lainnya masih bisa mengendalikan diri walaupun wajah mereka terlihat sangat sangar. Tapi sekarang saat dikepung belasan orang yang memegang parang, Billy dan yang lainnya terkejut, seolah mereka merasakan dinginnya parang itu, beberapa di antara mereka hampir pingsan, ada yang mengompol, dan bahkan Billy sendiri juga tidak luput, celananya basah. Bajingan, percaya tidak saya pasti akan membuatmu menjadi daging cincang hari ini? Dexter berkata dengan muram. Seingatku, Jansen tidak mengizinkan kalian untuk bertarung dan membunuh lagi, menyuruh kalian untuk berbisnis sesuai aturan, tapi hari ini kamu malah mau membuat kehebohan, apa kamu tidak mau meminta petunjuk Jansen dulu? Dave berkata dengan tenang. Dexter tercengang, dia menatap Dave sekilas, setelah ragu-ragu dia kemudian berpesan pada bawahannya, perhatikan mereka, jangan sampai ada satupun yang kabur, saya akan menelpon Tuan Jansen. Selesai berkata, Dexter mengeluarkan ponselnya dan keluar dari ruangan. Melihat Dexter yang meminta petunjuk dari Jansen membuat Billy dan yang lainnya menjadi lebih pucat lagi, perlu diketahui Jansen memiliki reputasi yang buruk di kota surau, dia adalah raja pembunuh berdarah dingin yang sadis. Kalau benar-benar menyinggung Jansen, maka mereka semua tidak akan ada yang tersisa. Pada saat itu, mereka pasti akan disiksa hingga mati. Dev, dasar tidak punya otak, sekarang kami semua akan mati bersamamu, tidak akan satu pun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup, bisa-bisanya kamu malah menyeret Tuan Jansen habislah sudah. Billy yang melihat Dexter pergi menelpon Jansen langsung mencaci maki Dave. Bab 100. Dave mengernyitkan keningnya, dia menatap Billy dengan dingin, membuat Billy seolah terjatuh ke dalam gua es dan langsung terdiam. Saya tidak mau mati, ayah, ayah. Mona mulai menangis, dia terus bergumam seperti orang gila. Seketika, banyak di antara mereka yang mulai menangis, seluruh ruangan itu langsung dipenuhi oleh suara tangisan. Di sisi lain, Dexter sedang menelepon Jansen untuk meminta petunjuk bagaimana dia harus mengurus bocah-bocah itu. Biasanya, Dexter akan mengambil keputusan sendiri dan menghabisi Dave dan yang lainnya, hanya segerombolan orang biasa, kalau hilang pun tidak akan menimbulkan keributan. Tapi sekarang tidak bisa, Jansen sudah memerintahkan mereka tidak boleh bertarung dan membunuh sembarangan, Dexter hanya bisa bertanya kepada Jansen harus bagaimana. Pada saat itu, Jansen sudah tertidur, dan saat mendapatkan telepon dari Dexter dia menguap beberapa kali, Dex, sudah selarut ini, apa ada masalah di KTV? Tuan Jansen, ada beberapa bocah yang membuat keributan di KTV, mereka melukai Raffi, terlalu berlebihan, saya ingin bertanya kepada Tuan Jansen, apa mereka boleh dihabisi saja? Dexter bertanya dengan hati-hati. Bocah-bocah, Jansen mengernyitkan keningnya, siapa mereka? Apakah anggota geng naga api? Dengan reputasi Jansen di kota surau, belum ada orang yang berani membuat onar di wilayah kekuasaannya, kecuali anggota geng naga api. Bagaimanapun Stanley juga dilukai oleh Dave beberapa waktu lalu. Sekarang geng naga api sedang mencari perkara dengan Yayasan Nusantara, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Bukan, hanya segelintir orang biasa, katanya mereka bekerja di perusahaan milik keluarga Tanaka, dan ada seorang bocah yang bernama Dave, dia yang melukai Raffi. Dexter berkata. Mendengar nama Dave, Jansen langsung melompat turun dari tempat tidurnya. Dex, saya akan segera ke sana, sialan, kamu jangan berani bertindak, tunggu saya. Selesai berkata, Jansen langsung mematikan teleponnya dan berlari keluar. Dexter yang mendengar Jansen begitu tergesa-gesa menjadi bingung, tapi karena itu perintah Jansen, dia tidak berani membantah. Dia kembali ke ruangannya, udara di kantornya sudah bau sejak tadi. Sialan. Dexter menutup hidungnya, buka jendelanya, dasar tumpukan sampah. Segera, jendela terbuka dan udara segar berhembus masuk, dan menyingkirkan bau pesing yang ada di dalam ruangan. Jansen berpesan agar dia menunggu, jadi Dexter hanya melambaikan tangannya dan menyuruh bawahannya yang membawa parang untuk mundur, jangan sampai mereka terlihat oleh Jansen.
Saya sudah menghubungi Tuan Yansen, dia akan segera kemari. Kalau ada permintaan terakhir, kalian bisa menyampaikannya sekarang. Dexter menatap Dave dan yang lainnya dengan dingin lalu tersenyum sinis. Mendengar Tuan Yansen akan datang, Billy dan yang lainnya kembali kehilangan kewarasan mereka. Suasana yang mulai hening kembali diisi oleh suara tangisan. Siapa itu Yansen? Di kota surau anak berusia 3 tahun pun tahu siapa dia adalah pembunuh berdarah dingin bagaikan iblis. Kak Dexter, ini semua tindakan Dave, kami tidak ada kaitannya, lepaskan kami ya. Billy kembali berlutut pada Dexter. Yang lainnya pun ikut berlutut dan memohon ampun, mereka tidak berhenti bersujud. Sedangkan Dave langsung menarik Mona dan Yvonne, tidak membiarkan mereka berdua berlutut. Tidak peduli betapa Mona membencinya, tapi Danny bukan orang jahat, dia selalu menjaga Dave dan keluarganya dengan baik, Dave tidak boleh mengabaikan Mona. Melihat Dave tidak berlutut, Dexter yang ingin memakinya menahan diri dan menelan kembali kata-katanya karena teringat perintah dari Yansen. Tunggu saat Tuan Yansen datang, habislah kamu, mari lihat pada saat itu apakah kamu masih bisa berlaga. Dexter berpikir dalam hatinya.